Kayak memang ya udah kita harus benar-benar membayangkan itu seril mungkin kan, dan agak jijik juga sih awalnya gitu. Cuman ya harus gimana? Apalagi ada adegan yang kita makan, kalau waktu itu si Bu Diana tuh pilihnya usus gitu. Nah itu, seberapa sering tuh Mbak Jan? Aduh. Kalau saya sih di situ kan perannya memang seorang ibu, apa ya bahasanya, untuk menarik Madam lah. madam lah ya. Nah mualnya itu memang kalau ada di trailer tuh adegan makan piece-piece part-part manusia itu kan. Nah itu yang agak mual sih dengan apa sih bahasanya, dengan properti yang ada itu ya memang harus benar-benar kayak sadis gitu. Yes. Jadi itu yang agak membuat mual dengan props itu. Betul. Ya gitu. Itu seberapa sih. mual sih ya kalau udah ketemu sama props itu ya. Itu pasti mual gitu. Ya, saya nggak tahu ada di trailer yang mata itu kan juga gitu. Wah, itu udah sih itu udah. Kayaknya ekspresinya sudah mencerminkan dalam mual ya. Kayak benar. Aku sih happy banget ya pas ditawarin peran. Happy maksudnya seneng bahwa akhirnya ada film horor Indonesia yang juga bukan hanya sekedar horror jump scare tapi juga ada thriller dan ada juga psikisnya gitu. Jadi ada jalan ceritanya gitu. Itu sih maksudnya untuk terlibat di sini sih apalagi kolaborasi sama Bang Kinoy sama cast yang lainnya juga pas on board tuh nggak pakai mikir gitu. Bener gitu. kalau Pasti seru banget gitu kebayangnya sih. Pas pertama kali bergabung, salah satu kenapa mau, karena ini salah satu selama aku berakting ini salah satu peran yang belum pernah aku dapet sebagai orang jahat, bahasanya begitu, antagonis ya. Nah selama ini kan dapatnya yang tersiksa, yang sedih, yang begitu gitu. Nah sekali-sekali yang dapat ini kayaknya aku harus dapat ini gitu. Jadi seneng aja sih bisa bergabung di project ini. Walaupun memang base-nya itu terinspirasi dari urban legend, cuma memang disadur sedemikian rupa supaya memang tetap relevan dengan cerita yang ada di sini gitu. Tapi sebenarnya memang relevan sih ya ceritanya tentang kaum elit, gimana cara mereka memakai kekuasaannya mereka untuk nindas yang bawah. Itu sih ya, benang merahnya di situ sih gitu. Yang punya kuasa tuh memang segitu bisa. Sebenarnya cerita mengenai ini kan memang bukan hanya di luar negeri, mungkin di dalam negeri juga ada gitu. Cuman memang kalau di luar negeri kan frontal aja mereka membicarakan hal itu. Kalau di sini kan masih kayak tabu ya gitu. Jadi gimana caranya ini dikemas sedemikian mungkin jadi relevan dengan situasi yang ada di Indonesia sih sebenarnya. Ibu. Kalau saya sih di sini kan saya berperan sebagai Najwa, punya anak namanya Yanti yang diperanin sama Naila Purnama. Naila Purnama saya udah pernah kerja bareng sama Naila dan anaknya sangat menyenangkan. Jadi proses untuk saya nemuin chemistry antara ibu dan anaknya tuh nggak terlalu sulit gitu. Dan kebetulan memang in real life saya juga seorang ibu, jadi kebetulan nggak terlalu sulit ya untuk masuk ke karakter menjadi seorang ibu dan yang punya anak gitu. Mungkin yang lebih jadi PR buat saya adalah karena ini kan profesinya guru honorer gitu kan. Guru honorer yang juga guru ini subjeknya adalah fisika yang bersinggungan dengan roh-roh yang kayak gini gitu. Science dengan ini kayak nggak logik gitu. Nah itu juga ada di salah satu scene ya ngebahas itu Bu Diana dan Najwa. Itu mungkin yang clash-nya di situ yang mungkin mesti saya tampilkan dengan bener gitu. Paling di bagian situnya aja sih. Belajar fisika juga? Enggak dong. Kebetulan saya anak IPS dulu. Iya. Kalau saya sendiri memang untuk memasuki karakter ini kan memang melihat beberapa film lah ya untuk jadi pedoman dan lain-lain. Tapi kita juga ada
kayak ada acting coachnya di situ juga kita mendalami karakternya seperti itu sih biasanya, ada reading gitu, jadi nggak terlalu yang sulit gimana, tapi all cast-nya juga sangat membantu sekali untuk pas pada saat kita syuting ya gitu, jadi sebenarnya proses sih. pembentukan karakternya itu yang sangat menyenangkan gitu, Iya. karena kan kita punya waktu tuh sekitar hampir sebulan, kita duduk setiap hari, ketemu dan ngobrol gitu. Iya. Kadang kan ceritanya kan tricky ya, kalau misalkan nggak logic itu juga nggak akan jadi hasil, nggak akan nyampe ke Dan delivery dengan benar-benar baik dibahas, juga gitu. dikupas abis sih pada saat reading. Kaum elitnya ini karena ada dua ini kan dua kaum ya, dua kaum ya, apa ya? Dua golongan lah gitu. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah itu kan juga untungnya sih ini ya semuanya terbuka atas diskusi gitu. Jadi itu yang paling penting. Prosesnya sangat menyenangkan untuk diskusinya. Dari kalau dari personal saya selama menjalani syutingnya itu propsnya sih, propsnya tuh buat wow saya banget. Iya gitu. Apalagi yang pada saat adegan upacara itu Iya, kan yang ritual-ritualnya ritual itu. di akhir cerita itu bagus banget Iya. sih. Maksudnya kita juga pas masuk set, oh my god, ini setnya. Iya, Gitu. Kayak iya. itu kan di build up semua Iya. ya. Jadi props yang menurut saya tuh kayak pas kita ngeliat langsung, bersentuhan langsung, it's real gitu. Kayak rasanya tuh kayak real dan nggak biasa kan ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Jadi, well I'm in awe aja waktu pada saat proses syuting itu. Ya. Itu bagus banget sih. Jadi adegan meja makan dengan proses Oh, kalau itu memang luar biasa sih. Jadi pada saat ngeliat tuh kayak memang ya udah kita harus benar-benar membayangkan itu seril mungkin kan, dan agak jijik juga sih awalnya gitu. Cuman ya harus gimana? Apalagi ada adegan yang kita makan, kalau waktu itu si Ibu Diana tuh pilihnya usus gitu. Ibu Diana pilihnya usus gitu. Jadi gimana caranya supaya adegan itu tidak diulang-ulang terus? Jadi ya udah dirilin aja gitu. Memang harus sesadis itu gitu. Jadi biar tidak ada pengulangan, karena kalau setiap pengulangan pasti kan akan jijik ya rasanya gitu. Itu sih. Itu berapa kali take-nya buat adegan makan? Ibu Diana waktu itu kayaknya 2 kali. Berapa kali take tuh sebenarnya lebih kepada kebutuhan shotnya ya gitu. Kalau untuk yang full apa namanya headshot ya memang itu kayaknya 2 kali aja sih. Gitu. Tapi kalau untuk yang rame-rame wow gitu. Kalau lebih dari 2 kali kayaknya muntah sih. Di menit kelima sih. Tapi kan menit kelima belum tahu, Bu. Nggak, ini udah Kayaknya rasa-rasanya kalau malam ini nggak bisa tidur something kayak fishy nih, kayak udah nggak bener nih. Sebenarnya memang jebakannya pinter banget ya gitu. Karena kan ceritanya kan Bu Diana sama Najwa ini memang dulunya tuh saling kenal gitu. Bu Najwa inget nggak gitu, dulu tuh kita begini-gini, itu mungkin yang diiming-iminginnya akhirnya Najwanya itu jadi percaya gitu. Kalau saya di posisinya Najwa ya mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Najwa gitu. Percaya karena ya ini kan kenalan lama udah lama gitu. sekali, dan dia benar-benar kayak baik banget gitu. Cara mengambil Bu Najwa juga sangat profesional lah, sangat baik banget, karena kita tahu kan si Bu Najwa kan guru honorer yang bayarannya berapa sih Bu? Gitu. Iya. Dia memang lagi butuh itu gitu. Semuanya akan kejawab gitu di filmnya gitu. Jadi nggak ada yang miss gitu, maksudnya gantung gitu. Ini kenapa begini, kenapa begitu tuh semuanya. Dan itu pun juga karena proses readingnya itu kita diskusinya banyak banget, sehingga menemukan semuanya nggak bisa di tengah jalan nggak diselesaikan gitu. Jadi kenapa begini di awal, ntar di endingnya di bagian akhir terjawab gitu. Oh, yang Najwa lari-lari di Najwanya lari di hutan ya? Iya. Oh, iya itu. Kalau dari trailer. Itu karena apa? Karena lebih ke Teknis juga, dan juga kan itu sebenarnya diambil tuh di awal syuting ya, di seminggu pertama lah. Sedangkan itu diceritanya itu udah hampir ending gitu. Jadi secara grafis emosi juga mesti catch up sama jalan ceritanya gitu.
udah sampai di point situ tapi shooting days masih di hari kelima masih Iya. gitu masih seger-seger belum kelihatan belum capek, ketemu belum props capek. gitu belum ketemu props yang aneh gitu tapi Iya. udah harus intens gitu itu mungkin sih. Wah ini lucu banget nih. Jadi Dewannya Mbak Jenny itu langsung dialognya panjang banget. Iya, jadi memang biasanya tuh kalau misalnya untuk saya pribadi, kalau misalnya awal sekali syuting itu, kalau dialognya panjang tuh mungkin ya karena ketemu orang di set juga, terus habis itu rame dan lain-lain, dan memang harus konsentrasi, kadang-kadang suka belibet gitu. Jadi ada beberapa kali take kan sampai Bang Kino yang bilang, santai aja Jenny, Bu Diana gitu. Tapi so far so good sih sampai akhirnya alhamdulillah semuanya lancar. Iya. Seru sih seru. Day one sama last day sebenarnya day one-nya sopan ya. Sopan dalam artian baik-baik aja gitu. Scene-nya gitu, scene yang kita take tuh aman semua. Pas day 10 kan udah makin intens ngikutin jalan ceritanya udah makin menggila. Di tengah-tengah aja sih itu yang pas di day 5 atau day 6 gitu yang harus tiba-tiba jump ke ending scene itu aja sih. Halo semuanya, jangan lupa nonton Labinak Mereka Ada di Sini yang akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia tanggal 21 Agustus 2025. kalau bukan sekarang. Kapan lagi?